Perkembangan teknologi merupakan fenomena paling signifikan dalam sejarah manusia, mengubah cara hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Dari revolusi industri hingga era digital, teknologi menjadi katalisator bagi inovasi dan perubahan dalam hampir setiap aspek kehidupan. Salah satu contoh kemajuan iptek yaitu dengan munculnya vending machine atau mesin penjual otomatis yang memudahkan akses konsumen untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan dengan cepat dan mudah. Pada awal abad ke-20, delman merupakan salah satu moda transportasi utama di Jakarta. Selain itu, muncul juga kendaraan bajai. Delman digunakan untuk membawa penumpang dan barang di jalan-jalan kota yang saat itu masih sepi dari kendaraan bermotor. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah kemerdekaan Indonesia, kendaraan bermotor mulai menggantikan delman. Pada tahun 2004, Transjakarta diluncurkan sebagai sistem Bus Rapid Transit atau BRT pertama di Asia Tenggara, menawarkan jalur khusus bagi bus untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat mobilitas warga dengan harga terjangkau dan akses yang lebih luas. Dalam dunia pendidikan, muncul platform digital seperti Zoom dan web-based learning. Sebelum era digital, pendidikan lebih banyak dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Namun, dengan kemajuan teknologi internet, metode pembelajaran mulai berubah, memungkinkan adanya interaksi jarak jauh melalui perangkat digital. Perkembangan iptek telah melahirkan inovasi berbagai industri, termasuk transportasi dan layanan on-demand di Indonesia. Dengan hadirnya Gojek sebagai layanan call center untuk ojek, Gojek memulai revolusi transportasi berbasis teknologi dengan mengintegrasikan konsep ride-hailing melalui aplikasi mobile. Teman-teman, ini tadi gue ada lihat artikel, terus gue juga ada lihat nih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut kalian apa sih dampak positifnya? Menurut gue salah satu dampak positif terbesarnya itu dalam hal akses informasi sih. Sekarang kita udah bisa belajar tentang apa aja, cuman dengan cara nyari aja di internet gitu. Nah, contohnya itu kayak sekarang udah banyak orang-orang yang bikin video tutorial yang membuat kita ngebantu kita untuk mempelajari skill baru kayak gitu sih. Setuju, Ti. Menurut gua, perkembangan teknologi di bidang kesehatan juga sangat mengesankan. Dengan adanya alat medis yang canggih dan pengobatan yang lebih cepat dan efisien. Iya, di bidang pendidikan juga begitu. Dengan platform seperti Zoom dan Google Classroom, kita bisa mengikuti kelas dari mana saja. Ini memberikan kesempatan bagi banyak orang yang mungkin tidak bisa mengikuti kelas secara langsung. Tapi jangan lupa guys, ada juga dampak negatifnya. Salah satunya yaitu kecanduan teknologi. Nah, sebagian orang itu kecanduan teknologi, terutama kalangan anak muda, yang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar dibandingkan berinteraksi langsung dengan teman atau keluarga. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Selain itu, ada juga isu privasi, banyak data pribadi yang dibagikan secara online, dan seringkali kita tidak tahu bagaimana data itu akan digunakan atau disalahgunakan. Bener banget, Andre. Tambah lagi perkembangan otomatisasi kayak AI gitu-gitu bisa mengancam pekerjaan di berbagai bidang. Banyak pekerjaan juga yang dulunya dilakukan sama manusia kayak kita-kita nih, itu bisa digantiin sama mesin. Itu juga bisa jadi tantangan yang besar tuh buat tenaga kerja. Nah bener tapi di sisi lain otomatisasi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi. Nah penting juga nih buat kita beradaptasi sama ningkatin keterampilan kita supaya kita bisa bersaing di pasar kerja yang berubah ini. Setuju, Ti. Kita perlu bijak dalam menggunakan teknologi, memanfaatkan manfaatnya sambil memikirkan resikonya yang ada. Nah, dengan kesadaran dan pendidikan yang tepat, kita bisa memanfaatkan iptek untuk meningkatkan kualitas hidup kita tanpa kehilangan sisi sosial dan sisi etika.